Mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasa hampir celaka gara-gara dosa kan ya. Gara-gara tawuran, gara-gara perang antar geng, gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa, rampok. Mungkin pernah, termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga seorang sahabat kita yang pernah ngerampok, udah gitu ketangkap sama warga, masa diikat, disiramin bensin. Udah dinyalain tuh korek tuh, tinggal dilempar aja udah kebakar hidup-hidup. Di detik-detik itu, injury time, tiba-tiba datang aparat, tiba-tiba datang polisi, akhirnya dia selamat masuk penjara. Di penjara dia belajar Islam, hijrah, taubat, alhamdulillah sekarang udah berubah. Dan bukankah banyak orang yang mengalami pengalaman kayak gitu? Siapa yang telah menyelamatkan dia? Siapa yang menahan tangan orang yang memegang korek api tadi untuk tidak langsung melempar? Siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang dengan waktu yang tepat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau mau hitung-hitungan nih, gara-gara riba mungkin kita tuh udah celaka dari dulu. Tapi nggak celaka, cuma susah doang. Ya susah kita sendiri yang cari kan ya. Tapi celaka enggak. Allah tahan supaya nggak kita celaka. Dan Allah tahan supaya kita segera taubat, supaya nggak nambah lagi. Mungkin kalau kita nambah lagi, udah celaka nih. Alhamdulillah kita dapat hidayah, ya udah segitu aja deh hutang kita, 100 M. Kalau nggak dikasih hidayah mungkin 1 triliun. Karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia, itu nggak bikin dia kenyang kan? Bukankah kata Nabi, kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia nggak bikin dia kenyang, karena hawa nafsunya. Jadi karena Allah beri kita hidayah, ya udah deh cukup 100 M aja. Sekarang kamu tinggal mikirin gimana ngelunasin hutang-hutang kamu, bukan terpuruk sampai sekian ratus M. Allah tetap menyelamatkan kita teman-teman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita belajar, bisa enggak ketika kita sepi, ketika kita sendiri, kita tetap merasa ada yang nemenin. Ini yang kita coba pelajari. Al-unsu billah kalau dalam bahasa pesantrennya. Apa arti al-unsu billah? Berduaan sama Allah. Al-unsu billah, berduaan sama Allah. Bisa enggak kita? Coba latih deh berduaan sama Allah. Salah satu cara melatih berduaan dengan Allah, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangun. Coba kamu berdiri di malam hari. Kenapa? Karena inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih berasa kalau malam tuh. Di situ kita melatih al-unsu billah. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja nggak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Itu nggak akan berasa teman-teman, kalau Allah itu nggak berarti dalam diri kita. Ya sih, tapi kurang. Katanya hasbunallah, tapi kok kurang? Nah, kita latih. Latihannya apa? Salah satunya dengan malam berdiri, kalau nggak hafal banyak ayat, buka. Boleh Ustaz baca Quran? Sebagian besar ulama mengatakan kalau sholat sunnah boleh. Saya mengambil pendapat itu. Buka, kita baca. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, tadi kata Ustaz Hanan maksudnya ini. Ingat lagi materi-materi ini. Ya, dulu waktu saya banyak dosa, Allah enggak ninggalin saya. Masa sekarang ditinggalin? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya banyak dosa, Allah enggak ninggalin. Masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin? Ma wadda. Ulang-ulang ayat itu. Itu cara kita ngelatih berduaan dengan Allah. Romantis sama Allah. Kalau bahasa sosmednya ngejapri Allah. Bukan sekedar rame. Kita ada ibadah sifatnya kolosal, sholat berjamaah. Ada ibadah yang sifatnya personal touch, privasi banget, cuman berdua dengan Allah aja. Qiyam, malam hari, duduk tilawah. Atau habis subuh, latihan yang lebih ringan lagi habis subuh. Atau duha. Karena bangunnya mungkin jam 9, oke lah. Walaupun kurang oke sih sebetulnya. Habis subuh, Aisyah itu melatih berdoa, bukan melatih lagi, mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh.
Karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya. Habis subuh bantuin Nabi, habis subuh jalan sama Nabi, jalan pagi gitu, habis subuh ngerjain apa dengan Nabi. Sekarang apa? Habis subuh Nabi udah wafat. Aisyah sendiri, dia kangen sama Rasulullah. Dia kangen dengan suaminya, dia kangen dengan nabinya, dia kangen dengan kekasihnya. Nggak ada karena udah wafat. Ngapain? Habis subuh Aisyah tilawah satu ayat. Satu ayat sampai zuhur. Satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tadabbur, nangis, sujud, doa. Baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, sujud lagi, doa. Faman, gitu aja terus. Dari mulai habis subuh sampai zuhur, satu ayat. Apa arti ayatnya? Ayatnya tentang Allah baik banget sama kita. Dulu kita dalam keadaan tidak paham agama, Allah yang memahamkan kita. Dulu kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita. Dulu kita begini, sekarang begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ayatnya bebas, yang mana aja, sesuai dengan kasus atau masalah kita masing-masing. Coba rasain. Berduaan dengan Allah itu senikmat curhat dengan makhluk. Harusnya lebih sih, tapi latihan gak apa-apa deh. Berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar halal. Berduaan dengan Allah itu kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita, istri atau suami kita, gak mau diganggu orang ya. Bahkan kalau ketemu orang kayak lagi makan di kafe, tiba-tiba ketemu teman, itu kayak aduh, kok sekarang sih ketemu dia kan lagi pengen berdua tuh. Terus orang itu nggak paham lagi tuh. Wah, kebenaran nih, aku satu meja ya. Ngeganggu ya. Ada orang kan agak-agak nggak pengertian nih. Akhirnya dia duduk bareng kita diem aja, dia heboh sendiri. Nah, kita bisa nggak gitu? Ketika lagi berduaan sama Allah, nggak mau diganggu. Ada waktu seperti itu. Tapi ada waktunya kita memang dengan makhluk, dengan manusia, hablum minan nas. Tapi ini ada waktunya pengen berduaan aja sama Allah. Sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah, Nabi di masjid, enggak di rumah sholatnya. Padahal kalau di rumah bisa aja, tapi beliau ke masjid biar enggak ada yang gangguin. Ini teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, insyaallah.